Selamat pagi, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita, dimanapun kita berada, alangkah baiknya kita mendasari hari kita bersama-sama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose 3 ayat 8 sampai 17, dan yang menjadi nas kita pada pagi hari ini pada ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Itu yang menjadi nas kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, pada pagi hari ini kami telah menerima rahmat-Mu. Sertailah kami pada hari ini ya Tuhan, sertailah di dalam setiap langkah kami, setiap perbuatan kami, tutur kata kami, dan setiap hal yang akan kami lakukan, kiranya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sertailah kami, bimbinglah kami dengan Roh-Mu, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pada pagi hari ini yang menjadi judul renungan kita adalah lati. Nah, lati atau lidah adalah bagian tubuh yang sangat kita perlukan dan sangat penting bagi setiap orang, karena melalui lati atau lidah kita bisa berbicara. Kita dapat berkata-kata melalui apa yang telah kita katakan. Itulah yang menjadi jati diri kita. Karena itu Petrus meminta kita untuk senantiasa menjaga perkataan kita seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Dan itulah yang dikatakan Petrus kepada kita semuanya. Jadi setiap kita harus bisa menjaga perkataan kita, karena merekalah, atau ketika kita menjaga perkataan kita, berarti kita mencintai hidup kita. Bahkan apa yang kita katakan bisa jadi semangat atau spirit, bahkan menjadi imunitas kita sehari-hari. Tetapi dengan latih kita atau lidah kita secara sadar atau tidak sadar, kita bisa menyakiti hati orang lain ketika kita tidak memikirkan apa yang kita katakan kepada saudara-saudara kita, bahkan sesama kita. Percayalah bahwa dunia memang selalu memberikan penawaran yang baik, sangat baik. Tetapi di sisi lain yang baik, ada hal-hal yang tidak baik atau hal yang buruk juga. Itulah mengapa Paulus menasehati jemaatnya di Kolose untuk mematikan kehidupan yang duniawi. Walaupun jemaat di Kolose sudah memiliki hidup yang baru, secara praktis dari dalam kehidupan sehari-hari mereka senantiasa berjuang dan memelihara kehidupan yang baru. Karena hidup yang baru adalah pemberian dari Tuhan. Tetapi pembaruan hidup itu haruslah kita pelihara sampai akhir, kelak kita akan mencapai pada titik kemenangan, titik kehidupan kita di surga nanti. Itulah salah satu
tindakan yang harus kita lakukan. Dan salah satu cara agar kita bisa menjaga lidah kita itu bagaimana? Ya tentu saja menahan diri. Kita memikirkan apa yang akan kita katakan. Apakah itu menjadi semangat, ataukah itu menjadi bumerang, atau bahkan itu bisa menyakiti orang lain. Sesungguhnya sebisa mungkin kita dapat menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti hati orang lain. Paulus sendiri memberikan nasihat kepada kita semua untuk berkata-kata yang baik. Kalau bisa membangun agar setiap orang yang mendengarkan kita menjadi terberkati. Latih atau lidah kita untuk dapat berkata-kata yang baik. Dan janganlah perkataan atau mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur negatif, bahkan menyakiti hati orang lain. Karena ketika kita berbicara atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu akan menjadi bekas luka di hati setiap orang, bahkan di pikiran setiap orang. Jadi tetaplah berhati-hati ketika kita berbicara dengan orang lain, karena perkataan yang jahat ibarat kita menyebar cuka di atas luka. Seringkali kita mendengarkan lagu tentang bahasa cinta atau bahasa kasih yang demikian. Ajarilah rasa cinta agar kami dekat padamu. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapa yang Maha Kasih, yang senantiasa menjaga kehidupan kami, ajarlah kami untuk senantiasa berjaga-jaga, melatih atau lidah kita ketika kita berbicara atau mengucapkan kata-kata. Kiranya kita semuanya mencintai hidup dengan cara menjaga lidah kita ketika kita akan berbicara kepada sesama kita. Dan kiranya apa yang telah kita katakan dapat membangun dan menjadi berkat untuk orang yang ada di sekitar kita, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami juga akan menjalankan aktivitas kami. Lindungilah kami, lingkupilah kami. Haleluya, amin. Malah kita tutup dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 345 bait yang pertama dan yang kedua. Nadya Kulo Ami Coro. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.